Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafidz Rusidi, NIM L13123173. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil kelompok kami, yaitu tentang perspektif kebijakan pengelolaan perhutanan sosial. Berikut ada nama kelompok. Langsung saja kita baca dari latar belakang. Latar belakang hutan ini memiliki peran penting secara ekologis, sosial, dan ekonomi. Tetapi pengelolaannya di Indonesia masih menghadapi masalah serius seperti deforestasi, degradasi, dan konflik teritorial. Masyarakat hutan yang bergantung pada sumber daya hutan sering sekali terbatasi aksesnya. Untuk mengatasi hal ini, perhutanan sosial hadir sebagai kebijakan strategis guna memberikan akses legal, peningkatan kesejahteraan, mengurangi ketimpangan lahan, serta menjaga kelestarian. Berikut di sini kita akan membahas rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana regulasi perhutanan sosial diatur. Yang kedua, bagaimana dinamika kebijakan perhutanan sosial di Indonesia. Terus yang ketiga, bagaimana implementasi kebijakan di lapangan. Di sini kita akan membahas tentang regulasi perhutanan. Regulasi perhutanan sosial di Indonesia diatur melalui beberapa dasar hukum penting yang menjadi landasan kebijakan, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi dasar utama pengelolaan hutan di Indonesia. Selanjutnya, PP Nomor 6 Tahun 2007 JO, PP Nomor 3 Tahun 2008, yang mana ini mengatur tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. Selanjutnya ada Permen LHK Nomor P83 2016 tentang perhutanan sosial, menjelaskan skema perhutanan sosial yang melingkup hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Berikut ada lagi mana masyarakat mendapat posisi sebagai subjek utama dalam pengelolaan hutan, yang mana sering sekali kita temui konflik di mana antara masyarakat dengan orang-orang pengelolaan hutan. Makanya di sini kita akan menyatukan yang dengan masyarakat dengan pengelolaan hutan. Berikut ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyederhanakan proses perizinan termasuk di sektor kehutanan. Selanjutnya keputusan MK Nomor 35 PUU X 2012 yang mana menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Intinya, regulasi ini menunjukkan perubahan paradigma dari sistem pengelolaan hutan yang sentralistik menuju partisipatif, di mana masyarakat mendapat posisi sebagai subjek utama dalam pengelolaan hutan. Selanjutnya ada dinamika kebijakan perhutanan sosial. Dinamika kebijakan perhutanan sosial di Indonesia dapat dilihat dari beberapa periode penting. Yang pertama, itu ada era Orde Baru. Pengelolaan hutan lebih berorientasi pada eksploitasi ekonomi, masyarakat lokal hampir tidak dilibatkan. Kedua, era reformasi. Mulai ada pengakuan terhadap hak masyarakat adat, ditandai dengan keputusan MK Nomor 35 Tahun 2012 yang menetapkan hutan adat bukan bagian dari hutan negara. Selanjutnya ada era pemerintahan Joko Widodo. Perhutanan sosial menjadi program prioritas nasional dengan target 12,7 juta hektar. Realisasinya hingga 2021 sekitar 5,3 juta hektar untuk lebih dari 1 juta kakak. Terus yang keempat, tantangan lapangan. Implementasi sering terkendala, kelembagaan kelompok tani yang lemah, keterbatasan modal, akses pasar, serta belum optimalnya dukungan pemerintah daerah. Selanjutnya ada implementasi kebijakan, yaitu studi kasusnya, permasalahan. Perhutanan sosial hadir untuk mengatasi konflik teritorial, batas kawasan yang tidak jelas,
dan keterbatasan akses masyarakat terhadap hutan. Keberhasilan program ini hanya bergantung pada izin, tetapi juga pada 3 aspek utama, yaitu kelembagaan, kekuasaan, dan saya ulangi, tetapi juga pada 3 aspek utama, yaitu kelembagaan, kawasan, dan usaha. Namun, implementasi di lapangan seringkali tidak optimal, seperti kasus HKM Gunung Silanu di Sulawesi Selatan yang menghadapi kelembagaan lemah, batas areal tidak jelas, dan usaha masyarakat yang kurang berkembang hanya sebagian kecil kelompok, seperti HKM Jihad yang berhasil membesarkan produk hingga nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perhutanan sosial memerlukan pendampingan intensif, penguatan kapasitas, serta sinergi lintas sektor agar tujuan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan benar-benar tercapai. Kesimpulan dari perhutanan sosial ini yang saya bawakan, kebijakan perhutanan sosial memiliki dasar hukum yang kuat dan menandai perubahan dari pengelolaan sentralistik menuju parasipatif dengan melibatkan masyarakat. Implementasi menunjukkan manfaat bagi kesejahteraan dan pelestarian hutan. Meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, kelembagaan lemah, dan konflik lahan, secara umum program ini berpotensi besar menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Mungkin cukup dari saya. Apabila dari awal banyak kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.